kerasa ya Sobat Bumi, semakin hari rasanya cuaca makin panas nih. Dan kalau udah panas seperti ini, rasanya Nadia pengen masuk ke dalam sebuah ruangan dan merasakan udara yang sejuk dari si pendingin ruangan yang atau kita lebih kenal dengan sebutan AC. Sebenarnya miris sih Sobat Bumi, karena kita tahu ya Sobat Bumi, penggunaan AC ini sebenarnya nggak ramah lingkungan. Tapi masih banyak aja dari kita yang memakai AC ini dengan kurang bijak. Kenyamanan ruangan memang sangat penting ya Sobat Bumi, karena bisa mempengaruhi mood dan kinerja kita. Seperti ada sekarang nih, kalau udah kepanasan gini, rasanya udah nggak mood dan nggak semangat lagi. Makanya ini ada pengen cepet-cepet masuk ke dalam sebuah ruangan yang mempunyai suhu yang nyaman juga pastinya. Nah, nyamannya sebuah ruangan pastinya didukung oleh suhu yang nyaman pula. Dan pertanyaan Nadia nih buat Sobat Bumi, gimana caranya kita menciptakan ruangan yang nyaman dengan suhu yang nyaman namun hemat energi? Nah, jawabannya kali ini ada di Bumi Ke-1, makanya tetap stay tune ya. Sobat Bumi, setiap saat di setiap ruang pasti seringkali kita disuguhkan suasana yang sejuk dan nyaman. Mulai dari ruang kerja, ruang belajar, rumah, sekolah, kampus, semua dipasang perangkat penyaman ruangan populer yang disebut air conditioner atau AC. Alat ini seolah menjadi kebutuhan mutlak saat ini, di tengah panasnya udara tempat kita tinggal. Jika ditilik, hal ini menjadi wajar sebab AC alami yaitu ruang terbuka hijau dan pepohonannya sudah mulai menyempit. Sobat Bumi, AC memang sejuk, tapi berdampak panas bagi lingkungan karena pasti menyedot energi listrik. Faktanya, penggunaan AC menguras energi yang cukup tinggi. Lebih dari 50% konsumsi energi listrik di rumah digunakan untuk keperluan air conditioner atau AC. Sedangkan di kantor, angkanya naik hingga 70%. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka muncul ide cemerlang dari kedua siswa SMA Pribadi Depok. Siapa sangka ya, di tengah jam pelajaran fisika, mereka menemukan ide untuk memanfaatkan suhu bawah tanah sebagai pengganti AC. Sifat suhu tanah yang konstan sepanjang tahun menjadi dasar patokan mereka untuk memulai mengembangkan inovasi geothermal heat pump atau pompa panas bumi. Sobat Bumi, biar gak makin penasaran, langsung saja yuk kita simak episode kali ini. Sebenarnya dari dulu ada nih cara efektifnya untuk membuat ruangan menjadi nyaman, yaitu caranya dengan memanfaatkan sirkulasi alami. Seperti rumah Nadia ini nih Sobat Bumi, sengaja didesain dengan banyak bukaan jendela dan ventilasi. Tujuannya agar udara dari luar ini bisa masuk ke dalam rumah Nadia dan akhirnya ruangan di setiap rumah Nadia ini bisa menjadi nyaman. Nah, konsep yang kali ini dimanfaatkan oleh Sobat Bumi kita di episode kali ini berbeda loh, yaitu dengan memanfaatkan suhu bawah tanah. Penasaran gak sih Sobat Bumi, suhu bawah tanah bisa menyejukkan ruangan? Nah, mau tahu lebih dalam tentang inovasi ini? Saksikan ya obrolannya. Hai Sobat Bumi, nama saya Avaninsa. Dan saya Satya Anggara. Di sini kami punya solusi pengganti AC yang ramah lingkungan. Mau tahu lebih banyak tentang inovasi kami? Ayo ikutin. Perubahan yang sering terjadi di lingkungan kita dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini cenderung menaikkan suhu rata-rata di bumi kita sekitar 5-10 derajat Celcius dalam waktu 10 tahun. Hal ini cenderung mendorong kita untuk menggunakan mesin yang bisa mempercepat proses pendinginan dalam ruangan, seperti contohnya AC ini. Tapi yang jadi masalah terkadang ketika kita menggunakan AC, kita cenderung melupakan sisi alamiah yang kita rusak. Lingkungan kita menjadi rusak dalam waktu 10 atau 20 tahun ini juga bersamaan dengan penggunaan AC yang cukup besar. Hal ini juga terkadang mendorong kita untuk berpikir, kenapa kita tidak menggunakan sebuah sumber natural yang bersifat tak terbatas yang berada di dalam alam kita, yang dapat kita gunakan sebagai pendingin pengganti selain AC. Nah, Sobat Bumi, mungkin banyak di antara kita yang belum tahu kenapa suhu di tanah kita bisa konstan. Hal ini terjadi karena bumi kita ini cenderung untuk mengeluarkan panas di saat
yang berbeda-beda. Seperti ketika kita berada di musim panas atau di musim kemarau, bumi kita cenderung untuk melepaskan dingin dari dalam lapisan permukaannya, dan dingin ini secara perlahan-lahan bergerak dan membentuk sebuah aliran konveksi di dalam bumi kita ini. Sedangkan ketika di musim dingin sendiri, ketika suhu di luar sedang dingin, bumi kita ini juga cenderung untuk ikut melepaskan dingin, sehingga mereka akan menyerap sebanyak mungkin panas dalamnya. Nah, oleh sebab itu, maka terjadilah yang namanya suhu rata-rata tahunan di bumi, yang diambil berdasarkan rata-rata suhu di atas permukaan bumi. Nah, oleh sebab itu, kenapa bumi cenderung memiliki suhu yang berlawanan dengan keadaan di lingkungan sekitarnya, itu bisa dijelaskan dengan fenomena ini, bahwa tanah kita ini selalu berkonveksi sepanjang tahun. Nah, Sobat Bumi, pompa geothermal heat pump ini atau pompa panas bumi dapat kita gunakan di segala jenis medan yang ada. Hal ini dikarenakan kita dapat memodifikasi bentuk-bentuk pipa kita sehingga kita tidak bergantung kepada satu atau dua model saja. Seperti ketika kita berada di pegunungan di mana lahannya cenderung berbatu dan memiliki banyak lahan luas, kita cenderung menggunakan model yang horizontal. Hal ini dikarenakan model horizontal sendiri tidak membutuhkan kedalaman yang terlalu dalam, hanya 7-10 meter, untuk mendapatkan suhu yang konstan. Dan kita juga dapat memanfaatkan lahan luas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan. Selain itu, biaya penggaliannya sendiri hanya setengah dari biaya pada umumnya. Nah, ketika kita tinggal di perkotaan seperti Jakarta, kita cenderung memiliki lahan yang terbatas. Bisa mungkin hanya sebesar pekarangan rumah kita saja. Untuk itu, kita juga cenderung menggunakan model vertikal. Model vertikal ini menggunakan lahan yang sedikit dan dia memanfaatkan kedalaman tanah. Kita menggali lumayan dalam 10-20 meter untuk mendapatkan kedalaman yang cukup sehingga meningkatkan efisiensi pipa ini. Sehingga dalam sekali sirkulasi, kita bisa mendapatkan suhu yang langsung stabil tanpa perlu mensirkulasi ulang. Tapi ketika kita memiliki lahan yang luas dan kita ingin memiliki menggunakan biaya yang rendah, kita cenderung bisa menggunakan model spiral. Model spiral ini adalah gabungan prinsip dari horizontal dan vertikal, di mana dia memiliki biaya pembangunan yang hanya setengah dari harga biasa, dan juga dia memiliki efisiensi yang sama seperti vertikal. Nah, kelemahan satu-satunya dari model spiral ini adalah ketika pipa bertumpuk-tumpuk dan cenderung melengkung di dalam tanah, pipa ini bisa rusak dalam jangka waktu pendek karena tertekan oleh tanah. Sobat Bumi, dampak lingkungan yang dihasilkan dari benda ini secara keseluruhan unit ini tidak memiliki sisa-sisa yang akan dibuang. Hal ini dikarenakan mesin ini menggunakan sirkulasi tertutup, sehingga cairan yang kita sirkulasi selama berada dalam mesin akan cenderung stabil dan sama. Jika pun terjadi kebocoran, karena kami menggunakan cairan air, ketika terjadi kebocoran sekalipun, air ini tidak akan merusak tanah kita. Hal ini dikarenakan air tidak bersifat korosif atau merusak. Air yang kita gunakan memiliki pH sekitar 6-7 atau di dekat pH yang stabil. Selain itu, mesin ini juga tidak melibatkan proses pembakaran seperti ketika kita menggunakan pemanas ataupun penghangat tradisional seperti tungku api. Selain itu, unit ini juga tidak mengeluarkan suara bising yang terlalu besar karena mesin ini memiliki efisiensi energi yang sangat tinggi, sehingga energi-energi ini semua akan digunakan untuk proses pengaliran air dan tidak ada energi yang kita gunakan untuk membuat bunyi atau yang lain-lainnya. Sobat Bumi, sebenarnya sebuah ventilasi yang baik itu harus mempunyai syarat tersendiri agar lebih optimal dalam mengalirkan udara. Nah, jika suatu ruangan ini mau memiliki sirkulasi yang baik, pasti harus menggunakan ventilasi silang Sobat Bumi. Contohnya seperti rumah Nadia nih. Rumah Nadia ini memiliki dua ventilasi besar. Yang pertama ini berada di bagian belakang rumah Nadia, dan satu lagi berada di bagian depan rumah Nadia. Ini fungsinya agar udara dari luar ini bisa masuk melalui ventilasi depan dan keluar kembali melalui ventilasi di bagian belakang rumah Nadia atau sebaliknya. Dan posisi dari dua ventilasi ini berhadapan loh Sobat Bumi. Dan buat Sobat Bumi ini yang jika hanya memiliki satu bidang jendela saja, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik jika dibuatkan lorong supaya sirkulasi udara di dalam ruangan ini bisa keluar kembali. Nah, yang penting Sobat Bumi, jangan sampai udara pengap ini terjebak di dalam ruangan tersebut.
Lalu bagaimana ya dengan cara kerja pompa panas bumi milik Sobat Bumi kita yang satu ini? Apakah semudah dengan sirkulasi alami? Mau tahu? Kita saksikan ya di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari geothermal heat pump ini atau pompa panas bumi. Di sini kita punya pipa, ada 2 pipa, yaitu pipa yang kita kubur nantinya di dalam tanah dan pipa blower. Untuk pipa yang kita kubur dalam tanah ini, kita butuh diameter yang berukuran sekitar 4 inci. Saya sarankan untuk pipa yang bawah tanah ini kita menggunakan material tembaga, karena material tembaga adalah material terbaik yang tahan lama dan dapat mengantarkan panas secara baik juga. Sedangkan pipa yang di sini yang dari pompa ke blower, kita bisa menggunakan bahan insulator supaya saat dia nanti diserap oleh blower, udaranya tidak bertukar. Selanjutnya, kita punya pompa. Pompa di sini kita bisa menggunakan pressure pump untuk mensirkulasikan air atau cairan ke dalam pipanya nanti. Nah, yang terakhir kita punya blower. Blower ini kita gunakan sebagai penyedot udara yang sudah kita sirkulasikan di dalam tanah tadi ke dalam ruangan. Cara kerjanya sendiri di sini kita mensirkulasikan air melalui pipa untuk mendapatkan suhu konstan tanah tersebut. Lalu setelah disirkulasikan, air tersebut akan kembali ke dalam wadah dengan membawa suhu yang konstan. Lalu suhu konstan tersebut kita serap oleh blower melalui pipa blower ke dalam rumah. Lalu muncul nanti udaranya di sini, udara konstan tersebut di sebuah ruangan. Untuk kecepatan pendinginan ruangannya sendiri tergantung dari kapasitas pipa dan blower. Semakin besar kapasitas yang kita gunakan pada kedua benda tersebut, semakin cepat juga pendinginan ruangan akan terjadi. Jadi sistem geothermal heat pump sendiri ini kita dapat gunakan sebagai 2 fungsi, yaitu pemanas dan pendingin. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena geothermal heat pump sendiri ini selalu memproduksi udara yang konstan, di mana saat udara di luar panas, suhu bawah tanah ini yang konstan itu suhunya lebih rendah, sehingga ini berfungsi sebagai pendingin. Namun jika suhu di luar itu dingin, suhu bawah tanah yang konstan ini bersifat lebih panas, sehingga dia memproduksi udara yang lebih panas dan kita bisa gunakan sebagai penghangat ruangan. Sobat Bumi, penemuan teknologi pompa panas bumi pertama kali ditemukan oleh Lord Kelvin pada tahun 1852. Penemuan ini kemudian dikembangkan oleh Peter Ritter von Rittinger pada tahun 1855. Teknologi pompa panas bumi ini akhirnya berhasil dibangun pertama kali pada tahun 1946 pada gedung Commonwealth di Oregon. Sistem pompa panas bumi sebagai pendingin atau penghangat ruangan berbeda dengan sistem panas bumi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Perbedaannya terdapat pada kedalaman lapisan tanah yang digunakan. Sistem panas bumi untuk pembangkit listrik membutuhkan panas dari lapisan tanah yang lebih dalam, yaitu mencapai kedalaman 1,5 km bahkan lebih. Semakin dalam lapisan tanah, maka suhunya pun akan semakin panas. Lapisan semakin dalam mulai mendekati inti bumi yang memiliki panas mencapai 5.500 derajat Celcius. Indonesia, negara deretan gunung api, tentu memiliki potensi energi panas buminya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perkiraan total potensi energi panas bumi di Indonesia sekitar 28.112 MW atau setara dengan 12 miliar barel minyak bumi. Bila kita bisa mengoptimalkan potensi panas bumi ini, maka 90% kebutuhan energi di Indonesia bisa terpenuhi. Jadi setelah pembangunan dan perencanaan konsep selama 2-3 bulan ini, kami lalu mulai berusaha untuk mengembangkan pembangunan ini. Dalam proses pembangunan ini yang berjalan sampai kira-kira Januari lalu,
kami melakukan berbagai diskusi dan bertukar pikiran dengan guru kami, Pak Bayrak, dan juga dengan ahli-ahli terkait seperti ahli konstruksi dan ahli pembangunan. Dari situ kami memperoleh rumusan singkat dan model terbaik yang dapat kita buat untuk model di Indonesia. Karena kami juga perlu memperhatikan beberapa faktor seperti faktor bahan bangunannya yang harus terjangkau bagi semua orang, dan juga faktornya untuk kondisi geologi di tanah Indonesia. Karena kita tidak bisa menggunakan materi-materi sembarangan yang cenderung mahal, seperti menggantikan peran air dengan cairan seperti antifreeze yang memiliki tingkat produktivitas tinggi tapi harganya lumayan mahal. Itu sebabnya kami juga memerlukan rencana matang di situ. Dan di situ kami melakukan diskusi, dan pada akhirnya kira-kira bulan November dan Desember kami mulai membangun prototipe pertama kami ini. Dan disinilah sekarang ini dia prototipe pertama kami yang kami buat. Dan mudah-mudahan kedepannya kami akan membuat prototipe yang jauh lebih baik, dan tentunya melalui berbagai penyempurnaan lebih lanjut lagi. Ya, Sobat Bumi sekalian, selain yang saya sebutkan tadi mengenai efek ramah lingkungannya kepada lingkungan kita, teknologi ini juga memiliki biaya operasional dan biaya pembangunan yang cenderung lebih rendah daripada AC atau heater kebanyakan. Seperti contoh, kalkulasi yang kami buat berdasarkan riset selama 6 bulan menunjukkan penggunaan energi dari pompa panas bumi itu sendiri lebih rendah daripada penggunaan pada AC dan heater. Nah, berdasarkan data yang kami kumpulkan ini, AC untuk kapasitas 1-2 PK cenderung menggunakan energi sebesar 400-600 watt. Sedangkan untuk pompa panas bumi sendiri ini, kami menggunakan akumulasi dari total keseluruhan energi yang digunakan dari pompa dan juga oleh blower. Untuk penggunaan pompa pressure pump ini sendiri hanya menggunakan 100-150 watt dengan kapasitas 7-10 meter. Sedangkan untuk blowernya sendiri dengan kapasitas seukuran blower AC, dia menggunakan energi 50-100 watt. Maka jika kami akumulasikan di sini, jumlah energi yang digunakan oleh pompa panas bumi ini sendiri hanya berkisar antara 150-200 watt. Sehingga di sini terjadi efisiensi energi 25-50% dari energi yang digunakan oleh AC. Ini berarti untuk setiap 1 unit AC, kita dapat menggunakan energinya untuk 4 unit pompa panas bumi ini sendiri. Dan juga kita dapat mengembangkan teknologi ini untuk berbagai hal yang lain. Dikarenakan teknologi ini mudah untuk dimodifikasi dalam berbagai bentuk, kita juga dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai alternatif lain untuk mempercepat produksi air yang bersih. Misalnya ketika kita masih menggunakan air yang dimasak untuk diminum, kita dapat mempercepat proses penyajian air itu tanpa harus menunggu sampai dingin dengan menggunakan sistem kami ini dalam model yang lebih kecil tentunya. Jadi prinsipnya sama, ketika air panas yang kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam unit, kemudian kita salurkan dalam sirkulasi itu, ketika dia keluar dia sudah memiliki temperatur yang lebih stabil dan tentunya lebih siap untuk diminum. Ya, memang saat ini kami masih kelas 1 SMA, tapi untuk rencana kedepannya kami ingin proyek ini nggak berhenti sampai di sini aja. Kita punya beberapa rencana ke depannya. Contohnya, setelah ini kita akan berusaha mencari bahan pipa yang bersifat seperti tembaga, namun memiliki harga lebih murah agar menguntungkan pengguna-pengguna sistem kami ini. Dan setelah kita menemukan bahan pipa yang cocok di sistem kami ini, selanjutnya kita akan menawarkan kepada kontraktor-kontraktor rumah seperti orang yang membangun komplek seperti itu. Kepada mereka kita tawarkan sistem kami ini, dan yang nantinya akan mereka pasang sistem kami di rumah-rumah yang mereka buat tersebut. Sobat Bumi Rumah, ada yang tahu nggak nih? Ternyata di Indonesia ada perpustakaan dan poliklinik yang ramah lingkungan dan menggunakan sirkulasi alami. Bangunan ini diberi nama bangunan kontertainer karena terbuat dari kontainer-kontainer bekas, dan lokasi dari bangunan ini terletak di Batu Malang, Jawa Timur. Nah, kalau tadi kan bangunan di negara Indonesia ya Sobat Bumi, ada nih bangunan yaitu hotel ramah lingkungan dari luar negeri, yaitu di Cape Town, Afrika Selatan. Seperti apa hotel ramah lingkungan ini? Saksikan ya di segmen Berita Lingkungan.
Sobat Bumi, kebutuhan energi memang sudah tak bisa terelakkan lagi ya. Bangunan besar dan komersil dikenal dengan pengurusan sumber daya dan pemborosan energi. Namun, inovasi teknologi yang ramah lingkungan bisa jadi membalikan anggapan tersebut. Berikut informasi sebagai buktinya. Hotel Verde, sebuah hotel baru di kawasan sekitar Bandara Cape Town, Afrika Selatan, diklaim sebagai hotel terhijau di Afrika. Hotel ini menggunakan semua potensi alam sebagai sumber energi untuk bangunan. Hotel ini juga telah menerapkan sistem pompa panas bumi sebagai pendingin ruangan. Andre Harms, seorang insinyur yang mengelola hotel, mengatakan hotel ini dilengkapi dengan 100 lubang bor bawah tanah yang digunakan untuk memompa suhu tanah. Pada saat musim panas di Afrika, suhu permukaan mencapai di atas 30 derajat Celcius. Pada kondisi ini, maka permintaan akan pendingin semakin meningkat sedangkan ketersediaan air panas berlebih. Pada kondisi ini juga, suhu rata-rata bawah tanah hanya berkisar 19 derajat Celcius. Suhu tanah inilah yang digunakan untuk mendinginkan air, sedangkan udaranya digunakan sebagai pendingin ruangan. Selain menggunakan panas bumi, hotel ini juga menggunakan panel surya dan turbin angin sebagai pemasok sepertiga energi listrik pada bangunan. Tamu hotel pun berperan sebagai penyumbang energi listrik saat mereka sedang berolahraga di fasilitas pusat kebugaran hotel. Sobat Bumi, teknologi ramah lingkungan memang masih cenderung mahal. Menurut CEO Hotel Verde, untuk menjadikan hotel ini ramah lingkungan telah menghabiskan biaya sebanyak 2,7 juta dolar Amerika atau setara dengan 31 miliar rupiah. Namun pastinya biaya ini akan sebanding dengan kelestarian lingkungan yang telah diciptakan dari teknologi ramah lingkungan seperti ini. Sobat Bumi sudah tahu dan belajar kan bagaimana membuat hunian yang sejuk dengan menggunakan sistem pompa panas bumi untuk penyaman ruangan dan sistem sirkulasi alami seperti yang sudah Anda jelaskan. Nah, walaupun nih inovasi Sobat Bumi kita ini masih prototipe, tapi sudah menjadi langkah awal ya untuk menjaga lingkungan kita. Memang nih semakin hari kita hidup di zaman yang modern dengan berbagai macam teknologi. Namun kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dengan kita kembali ke zaman dulu dan memanfaatkan sirkulasi alami, diharapkan bisa mengurangi beban lingkungan kita ya. Atau Sobat Bumi bisa nih mengikuti usul Nadia dengan menggunakan ventilasi silang. Buat Sobat Bumi yang belum follow Twitternya Bumiku1, langsung follow aja yuk di @bumiku1.daitv. Ditunggu ya komen-komennya. Nah Sobat Bumi jangan lupa dong saksikan terus episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore pastinya hanya di DAITV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!